Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Damayanti dari kelompok 4 metode numerik dengan NIM 08 02 12 82 12068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan lancar dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Sistem persamaan lancar yang terdiri dari n persamaan dengan n variabel x1 sampai dengan xn dinyatakan sebagai berikut. A11 X1 plus A12 X2 sampai A1N Xn sama dengan B1 dan seterusnya. Terdapat 6 metode dalam penyelesaian sistem persamaan lancar ini, dan salah satunya adalah lelaran Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel merupakan proses rekursif berulang untuk mendekati bilangan yang tidak diketahui atau dikatakan sebagai nilai X dengan memerlukan nilai awal. Untuk tahap selanjutnya, nilai yang sudah diketahui pada tahap sebelumnya digunakan untuk mencari nilai di tahap selanjutnya. Perulangan itu akan terus berjalan hingga memperoleh nilai X yang sesungguhnya, atau akan berhenti jika nilai galat sudah tercapai. Berikut merupakan rumus umum metode lelaran Gauss-Seidel. Berikut langkah-langkah dalam penggunaan pemrograman sistem persamaan lancar dengan menggunakan metode Gauss-Seidel ini memiliki dua pemberhentian, yaitu dengan banyak iterasi dan besar galat atau error. Berikut algoritma programnya. Yang pertama, mendefinisikan ordo matriks N kali N. Kedua, tentukan nilai matriks A sebagai matriks nilai X, matriks bagian kiri, dan matriks B sebagai nilai Y, yaitu matriks bagian kanan, atau nilai kanan. Yang ketiga, tentukan tebakan awal atau dugaan awalnya. Yang keempat, hitung nilai tebakan atau dugaan awal. Yang kelima, hitung nilai X selanjutnya dengan menggunakan rumus umum metode Gauss-Seidel. Yang keenam, nilai XI terakhir merupakan hasil dari akar persamaan yang diperoleh. Berikutnya yaitu perhitungan menggunakan program C++. Di sini kita menggunakan nilai dari ordo matriks N kali N, yaitu 4 kali 4. Nilai ordo matriks N kali N akan dimasukkan ke dalam variabel N dan koefisien dari setiap persamaan dimasukkan ke dalam matriks AN dan nilai Y yang dimasukkan ke dalam matriks AB. Di sini kita bisa lihat pada program. Lalu pada pemrograman selanjutnya kita menjelaskan untuk menginput nilai awal A0, B0, C0, ataupun D0 itu sebagai dugaan. Di sini kita akan melihat cout masukkan dugaan dan menggunakan variabel XA untuk memasukkan nilai dugaannya. Selanjutnya yaitu ada pada pemrograman ada bagian untuk memilih bentuk penyelesaian, yaitu dengan dua penyelesaian antara galat dan iterasi. Jika pilihan satu adalah galat dan pilihan dua adalah iterasi. Berikutnya yaitu ada penjelasan mengenai program dengan penyelesaian dengan menggunakan galat. Pilihan satu adalah penyelesaian dengan menggunakan galat. Pada perhitungan ini akan menggunakan galat sebesar 0,00001 dengan iterasi sebanyak 10 kali. Pada program menginputkan nilai galat pada variabel epsilon. Jadi epsilon di sini kita masukkan 0,00001. Di sini pada program juga menggunakan variabel epsilon. Berikut perhitungan program dan penyelesaian dengan menggunakan galat. Berdasarkan galat dan dengan ketentuan, apabila bersifat konvergen, program akan terus melakukan perhitungan sesuai dengan galat. Namun apabila bersifat divergen, program akan berhenti apabila nilai akar-akar persamaan lebih dari 100. Berikut kita bisa lihat programnya. Lalu kita ke penyelesaian dengan menggunakan jumlah iterasi. Misalkan di sini kita memasukkan maksimal jumlah iterasinya adalah 10. Lalu perhitungan program dan penyelesaian menggunakan Gauss-Seidel berdasarkan jumlah iterasi dengan ketentuan apabila bersifat konvergen, program akan terus melakukan perhitungan sesuai dengan jumlah iterasi. Namun apabila bersifat divergen, program akan berhenti apabila nilai akar-akar persamaan lebih dari 100 dan akan menunjukkan bahwa hasilnya divergen. Jadi jika hasilnya divergen, maka program akan memberitahu bahwa hasilnya adalah divergen. Berikut adalah programnya. Baiklah, kita ke perhitungan manual dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini kita juga menggunakan matriks 4 kali 4 dengan nilai awalannya 0.
Berikut untuk iterasi pertamanya kita mendapatkan nilai 0,3, 1,56, 2,886, dan 0,1632. Dan iterasi selanjutnya akan dilakukan secara berulang sampai ke iterasi 10. Pada iterasi 10, kita mendapatkan untuk nilai A yaitu 1,05, nilai B 2,05, dan nilai C 3,075, dan nilai D 0,325. Berikut kita bisa melihat tabel iterasinya. Berikut adalah program yang telah diletakkan di kode blocks. Berikut adalah programnya. Lalu kita akan menjalankan programnya. Di sini kita akan menguji matriks dengan ordo 4 kali 4. Kita masukkan 4. Lalu kita masukkan angka pertama, yaitu 5, min 1, min 0,5, min 0,5, min 1, 5, min 0,5, 0,5, min 0,5, min 0,5, 5, min 1, min 0,5, min 0,5, min 1, 5. Lalu kita masukkan nilai kanannya yaitu 1,5, 7,5, 13,5, min 3. Kita klik enter. Nah, kita masukkan dugaan atau tebakan awalnya yaitu 0. Di sini kita akan memilih berdasarkan galat 1. Lalu kita masukkan epsilonnya yaitu 0,0001. Setelah itu kita klik enter, maka akan mendapatkan hasil 0,325. Selanjutnya kita akan periksa di aplikasi apakah sama atau tidak. Berikut hasil dari perhitungan aplikasi di sini bahwa ternyata nilainya juga sama yaitu 0,325. Selanjutnya kita akan ke contoh berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba matriks dengan ordo 4 kali 4 tetapi dengan menggunakan angka besar. Baiklah, kita masukkan untuk nilai pertamanya yaitu 500. Lalu ada min 100. Min 100. 500. Min 50. 50. 50. Min 50. 500. Min 100. Lalu ada min 50 lagi, lalu min 100 dan 500. Selanjutnya kita masukkan nilai kanannya atau matriks B, yaitu 150, 750, 1350, dan yang terakhir adalah min 300. Kita klik enter. Lalu kita masukkan dugaan awalnya atau tebakan awalnya yaitu 0. Lalu kita pilih pemberhentian dengan berdasarkan galat dan kita masukkan epsilonnya yaitu 0,00001.
Kita klik enter, lalu akan muncul pemberhentian berdasarkan galatnya pada 0,325. Selanjutnya kita akan periksa pada bagian aplikasinya. Baiklah, pada aplikasi bisa kita lihat bahwa pemberhentian secara galat itu berhenti pada 0,3194, dengan kata lain hanya berbeda sekitar 0,01 pada program, tetapi jika dibulatkan akan bernilai sama. Selanjutnya kita akan ke contoh berikutnya. Baiklah, kita akan mencoba matriks dengan order 8 kali 8 dengan menggunakan angka kecil. Nah, masukkan 8, lalu kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama 12, 1, 1,5, 2, 0,5, 1, 0,5, 0,5. Selanjutnya ada 3, lalu 2, 6, lalu ada 1, 1, 2, 2, 2, dan 1. Lalu 3,1 ada 1, 0,5, 17, 0,5, 1, 0,5, 1,5, 1. Lalu ada 1, 1, 2, 27, 2, 1, 4, 2. Lalu ada 1, 0,5, 0,5, 1,5, 18. Lalu yang terakhir ada 2, 1, 1, 2, 1, 2, 26, dan 7. Berikut kita masukkan nilai kanannya, yaitu ada 11, 32, ada 19, lalu ada 20, lalu ada min 8,5, terus ada 25, dan terus ada 18,5, lalu ada 33. Baiklah, kita akan klik enter. Lalu kita masukkan nilai dugaan awal atau tebakan awalnya. Yang pertama ada 0, terus 0 lagi, ada 0, lalu ada min 1, terus ada 1, terus ada 0, 0, dan 0. Berikut kita akan memilih pemberhentian berdasarkan galat. Lalu kita masukkan galatnya 0,00000001. Kita klik enter. Di sini akan menghasilkan 0,0354,803. Lalu kita akan periksa pada aplikasi apakah sama atau tidak. Baiklah, kita bisa lihat pada aplikasi yaitu 0,356 didapatkannya. Sedangkan yang tadi 0,354 hanya berselisih 0,002. Baiklah, kita akan ke contoh selanjutnya.
Sebelumnya ya, pada iterasi ini menghasilkan hasil konvergen. Berikutnya kita ke contoh selanjutnya, yaitu dengan matriks 8 kali 8 menggunakan angka besar. Baiklah, kita akan mencoba contoh dari matriks 8 kali 8, tetapi dengan menggunakan angka besar. Pertama kita masukkan matriksnya sebanyak 8, lalu untuk yang pertama ada 1200, lalu ada 100, 150, 250, lalu ada 100, lalu ada 50, 50. Lalu kita ke 300, ada 2600, lalu ada 100, lalu ada 100 lagi, terus ada 200, 200, 200, dan 100. Berikutnya ada 100, ada 50, lalu ada 1700, lalu ada 50, ada 100, ada 50, 50, terus ada 150, lalu ada 100. Lalu ada 100, 1700, lalu ada 200, ada 100, ya 100, 200, 100, terus ada 400, lalu ada 200. Selanjutnya kita ke matriks kelima, yaitu ada 100, ada 50, ada 150, ada 1800, 400, terus ada 52 kali, lalu ada 100. Oke, kita selanjutnya ke matriks ke-6. Ada 100, ada 400, ada 300, ada 200, ada 100, ada 3500, ada 400, lalu ada 300. Baiklah, kita matriks ke-7, yaitu ada 400, lalu ada 50, lalu ada 10, lalu ada 50 lagi 2 kali, lalu ada 1350, lalu ada 50. Kita ke matriks terakhir, yaitu ada 200, ada 100, ada 100 lagi, ada 200, ada 100, ada 200, ada 2600, lalu ada 700. Baiklah, kita masuk ke matriks atau nilai kanannya. Yang pertama ada 1100, lalu ada 3200, lalu ada 1900, lalu ada 2000, lalu ada min 850, lalu ada 2500, lalu ada 1850, lalu ada 3300. Baiklah, kita klik enter. Untuk masukkan dugaan awal yang pertama ada 0, lalu ada 0, ada 0, terus ada min 1, terus 1, lalu 0, 0, dan 0. Yang terakhir kita klik enter dan pemberhentiannya berdasarkan jalan. Kita klik 1 dan lalu kita masukkan epsilonnya. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kita klik enter, akan menghasilkan galat min 0,102,053. Selanjutnya kita akan periksa di aplikasi.
Baiklah, pada aplikasi, untuk iterasi terakhir yaitu memiliki min 0,1019, dengan kata lain hanya berbeda sekitar 0,001. Baiklah, mungkin itu saja, penjelasan mengenai sistem persamaan lancar dengan menggunakan metode Gauss-Seidel secara manual, program maupun aplikasi. Saya ucapkan terima kasih, maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.